Jadi rumus doa itu kalau diminta dikabulkan. Jadi nggak ada doa yang tidak dijawab sepanjang yang diminta itu baik. Sepanjang yang diminta itu maslahat. 3 sifat jawabannya. Diberikan seketika, jadi begitu dia meminta seketika dikabulkan. Kalau dia membutuhkannya. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Saya ingin berdakwah ya Allah dengan teknologi. Saya ingin niatkan ya Allah masuk ke ITB supaya dengan ilmu itu saya bisa mengembangkan teknologi untuk mendekatkan orang kepadamu. Minta dia malamnya, luluskan saya ya Allah. Besoknya keluar lulus. Kalau benar maslahatnya. Ada yang kedua. Ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya. Tidak seketika dijawab, tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan. Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup, tidak adil Allah. Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh. Karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Jadi kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, entah di rumah tangga ujiannya berat, entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya, semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Wala nabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian. Dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu nggak sanggup, saya nggak akan berikan, kata Allah. Jadi kalau ibu sedang punya ujian di rumah tangga, jangan mengeluh, Bu, seberat apapun, karena ibu itu sanggup. Allah percaya pada ibu, kenapa ibu nggak yakin? Antum punya ujian di kantor, berat rasanya Ustadz, betul memang berat, tapi Anda yang sanggup. Kalau ujian itu diberikan pada Adi Hidayat nggak sanggup. Anda hebat, kata Allah, kenapa Anda mengeluh? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, ya emang kamu yang sanggup. Why me? Why not? Iya. Jadi semuanya itu ada ukurannya, nggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya. Ya, dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman, begitu iman hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding. Makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang. Nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, dia dekat lampu. Cicak, ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka, cicak-cicak diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut cak merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya. Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Ya. Tangkap, selesai. Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan, ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda, dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup, nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda. Bobo, motor. Pengen minta motor. Anak 5 tahun pengen minta motor beneran. Dibelikan nggak? Ya, Anda memang mampu. Tapi pada saat itu, nanti nak ya, Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu, dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan, diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu memberi? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat, Anda nggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar, dikerjakan sekarang, nggak dapat, doa-doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian dapat proyek yang besar yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda.
Kalau pengen bukti lebih dalam, betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah. Jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar. Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, dia bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Safa Marwah, bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya. Keluarlah. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma, tahadda. Ini zam. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenallah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua, dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah. Karena boleh jadi, maaf, yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir, ya Allah? Kata Allah, "Hei, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh enggak, Dok? Boleh. Maka anak itu merengek, "Mama, pengen apel." Kata mama, "Jangan, nak, enggak bagus." Apel, dibelikanlah jeruk. "Ini kan jeruk, Mama." "Bukan, nak, ini jeruk rasa apel." Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon, ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Perhatikan, hadisnya sahih. Sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas, hati-hati. Yutilus safara. Thumma dzakara rajula. Yutilus safara. Ash'atha aghbara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya. Jadi udah banyak debu lah ya dalam dirinya. Awas ya, yamuddu yadaihi ilas sama, lalu mengangkat tangannya ke langit, ngangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fa yaqulu ya Rab, dan dia berkata ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan. Di antaranya ada 3. Ada 3. 1, doa dalam perjalanan.
perjalanannya perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas hati-hati, bukan perjalanan maksiat dan bukan jalan-jalan biasa. Awas hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Tuh yang umrah, yang haji, gitu kan? Ya, itu yang dimintakan. Mohon, minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat tidak. Bro, mau kemana? Las Vegas. Titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi, satu, menempuh perjalanan panjang. Kedua, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma satu jari misalnya, ya saat khutbah Jumat khatib ada. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini ada saat istisqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya, ya sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan nggak usah malu. Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih. Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya, kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini. Dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu, kemudian menyatukan dan meluruskan. Lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan. Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang boleh. Mau dirapatkan seperti tadi boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silahkan bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2, 3 memohon didahului dengan al-asmaul husna. Memohon didahului dengan al-asmaul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, dibuka atau didahului dengan al-asma'ul husna. Ya, awas fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan sunnahnya. Di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qulidullah. Hei, kalau kamu punya kebutuhan, panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta, karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji dalam kandungan kita. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas hati-hati, sejak dalam masa kandungan. Ditafsir di Al-Arba'in di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awas, nomor 4 posisinya di Al-Arba'in. Paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi kata Nabi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, thumma yursalu ilaihi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi arba'in, yu'maru bi katbi arba'in. Ya bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Awas hati-hati, dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya. Awas, masuk ruhnya, ditiupkan ruh, bernafas dia, ditetapkanlah 4 hal, terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum. Apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap? Apa? Kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum. Tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi. Karena itu guru orang tua disebut murabbi. Karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya. Muncullah kalimat Rabbnya. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba.
Dan tidak ada batas. Rabbun, Rabbun, Rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat Rabb itu. Silakan cek, setiap permintaan ada kalimat Rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana. Rabbighfirli wa liwalidayya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma wa 'alaiha mak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb itu memberikan isyarat seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau, aku akan berikan kebutuhanmu, aku akan sembuhkan kalau sakit, aku akan penuhi apa yang kau minta, akulah Rabb dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta Rabb, 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 Rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qul ud'ullah, panggil Allah, minta. Kalau ada masalah minta, ya Allah, maaf ya, bukan bikin status. Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul. Minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu. Bukan dalam media sosialmu, bukan di WhatsAppmu, bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah, minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh harap. Mohon ya Allah, ya Rabb, minta. Sebut namanya bagaimana ya Allah, atau yang kedua Ar-Rahman, atau, nah ini rumusnya, ayyamma tad'u, atau kapanpun kamu ingin panggil minta sama Allah, falahul asmaul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya ya Allah, sambungkan dengan nama Asmaul Husnanya. Ya Allah, ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, ya Alim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, ya Alim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Alim. Punya ujian berat, ya Allah, ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas, ya Allah, ya Malik, ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan itu boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bidzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma 3. Tapi setiap akan menjawab 3 itu, selalu harus dituliskan Al-Asma'ul Husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. 3 soal Anda bayangkan. Setiap soal Al-Asma'ul Husna dulu. Tulis. Dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini spidol. Ini jari telunjuk saya. Abis ujian itu mirip nih, begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan meresap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya. Di penanya, di hati kitanya, di bawahnya. Sehingga ingin merasakan taqarrub ilallah dalam setiap keadaan kita. Cari itu. Dapatkan, mintakan. Mohon. Nah, 3 syarat ini terpenuhi di orang tadi. Perhatikan.
Perjalanan jauh, dia tempuh. Sampai tadi banyak debu. Angkat tangan, diangkat. Yamudu yadayhi ilas sama. 3, dia minta dengan al-asma'ul husna. 3-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Said Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam bab al-asma'ul husna disebutkan hadis. Hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Allahumma ya Allahul Ahad. Ya Allahul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli." Dia sebelum mintanya Allahumma ighfirli, tapi sebelum minta didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, "Atadri madza tad'u? Atadri madza da'ut?" Tahukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allah wa Rasulullah alam, saya enggak tahu ya Rasulullah maksudnya apa. Kata Nabi, "Da'utallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta." Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis selesai. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sudah menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, "Anna yustajabu lidzalik." Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan dijawab. Gak akan dijawab. Dia ada orang sudah mengerjakan 3 amalan dahsyat, tapi doanya gak dijawab. Kenapa dia? Allahu Akbar. Famat'amu haramun. Karena yang biasa dia makan haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan sumber kehidupannya haram. Maka jadilah yang haram itu seperti sekat seperti ini. Nutuplah cawan doanya. Semakin banyak kumpul, jadilah sekatnya makin kuat begini. Jadi bukan Allah nggak ngabulkan, mau dikabulkan susah, mental terus tuh, mental. Karena masih tertutup dengan yang haram. Maka dari itu, kalau Anda banyak berdoa, padahal doa itu maslahat untuk Anda. Secara umum seharusnya dikabulkan secara umum. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu. Enggak lagi. Coba lihat, mungkin ada sekat dalam diri Anda. Mungkin ada maksiat, ada yang haram pernah dikerjakan. Buka dulu, buka cawannya. Keluarkan yang haramnya. Buka. Bagaimana membuka itu? Inilah yang tadi kita contohkan dengan ayat-ayat tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah. Habis puasa dapat Lailatul Qadar, kenal Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur, tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan 2 sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya? Disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis. Bani anak cucu. Jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, nggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal dari monyet, silakan. Jangan ngajak-ngajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan, Nabi kan dijamin kan, Rasul dijamin kan. Maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan haitsu syi'tuma. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhi syajarata, pohon yang ini. Sentuh pun gak boleh, mendekat gak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang.
Perintahnya ada yang mendekat pun nggak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya nggak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja nggak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu kalau nggak boleh dekat-dekat makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok, wafat. Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana, Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal, dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga, surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustadz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi, nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya, jangan terlampau soleh. Cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja. Nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh nggak? Oh, silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Dah. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau nabi, sifat nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya, fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi ayat 23. Rabbana zalamna
husana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama.